Shalom Bu, Shalom kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Sophia Purba dari kelas 12 IPS 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi salah satu kasus pembunuhan sebagai pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan Murni Said Talib, seorang aktivis HAM yang digigih dalam mengungkapkan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jadi ini adalah kronologinya. Jadi kronologinya yaitu kasus pembunuhan Munir 7 September 2004. Murni Said Talib naik pesawat Garuda di Indonesia GA 974 DKI Jakarta menuju Amsterdam, Belanda dengan transit di Singapura. Sebelum penerbangan, Munir terlihat sehat. Dia duduk di kelas ekonomi pada awalnya. Namun seorang pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budi Hari Pariyonto, memberikan kursi kelas bisnis kepada Murni dengan alasan lebih nyaman. Di tengah penerbangan, beberapa jam setelah lepas landas dari Jakarta, Murni mulai merasakan mual dan muntah. Ia kemudian berpindah dari kursi kelas bisnis dan akhirnya mendapatkan perawatan medis seadanya. Dari kulit, Munir mengeluhkan rasa sakit yang semakin intens saling dengan perjalanannya. 8 September 2004 pukul 8.10 waktu Amsterdam, setibanya di Bandara Schiphol, Belanda, Munir ditemukan telah meninggal dunia di dalam pesawat. Setelah dilakukan otopsi oleh pihak Belanda, ditemukan bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan arsenik dalam dosis tinggi. Kasus penyelidikan ini menunjukkan keterlibatan Polikarpus Budi Hari Pianto yang terbukti memberikan kursi bisnis kepada Munir dan berhubungan dengan petinggi Badan Intelijen Negara BIN. Pada suatu itu, Polikarpus sempat divonis hukuman penjara, namun penyelidikan lebih lanjut mengenai siapa dalang utama di balik pembunuhan ini masih belum jelas. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah pejabat di BIN, namun keterlibatan langsung mereka belum terbukti secara hukum. Cara mengatasi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terkait pembunuhan Munir yaitu adalah menyelesaikan penyelidikan dan mengusut aktor intelektual. Salah satu cara utama untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan mengusut tuntas siapa aktor intelektual yang berada di balik pembunuhan Munir. Ini berarti membuka kembali penyelidikan secara transparan dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat negara yang terkait. Yang kedua yaitu mendukung dan memperkuat lembaga independen. Keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM, LPKS, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan organisasi HAM internasional dapat membantu memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan adil dan tanpa tekanan. Lembaga-lembaga ini perlu diberikan wewenang lebih luas diakses terhadap bukti serta saksi terkait. Yang ketiga yaitu perlindungan saksi dan keluarga korban. Memberikan perlindungan kepada saksi yang terlibat dalam kasus ini adalah langkah penting untuk memastikan keterangan mereka tidak terancam atau diintimidasi. Ini juga berlaku untuk keluarga Munir yang hingga kini terus memperjuangkan keadilan. Perlindungan ini dapat diberikan melalui LPSK atau Lembaga HAM internasional. Yang kelima yaitu transparansi pemerintah dalam penegakan hukum. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen transparan dalam menegakkan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hasil penyelidikan dan proses peradilan harus dibuka kepada publik sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasusnya. Publikasi yang transparan yang juga dapat mengurangi spekulasi dan misinformasi. Yang keenam yaitu peningkatan pendidikan HAM dan etika profesi institusi negara. Untuk mencegah kasus serupa perlu ada pendidikan HAM dan etika profesi yang kuat di lembaga negara, terutama di kalangan
aparat keamanan di intelijen, mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menghormati HAM dalam perjalanan tugas. Yang ketujuh yaitu penerapan sanksi bagi aparat yang melanggar. Memberikan sanksi tegas kepada aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Yang terbukti melakukan pelanggaran HAM adalah salah satu langkah pencegahan yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan terhadap aktivis atau siapapun yang menyuarakan kebenaran. Yang kesembilan yaitu komitmen untuk penyelesaian kasus. Pelanggaran HAM di masa depan, pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghindari impunitas. Ini dapat dicapai dengan membentuk pengadilan HAM atau komisi penyidikan independen yang mampu memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk bertindak. Yang ke-10 yaitu menyelesaikan kasus pembunuhan Munir dengan adil, tidak hanya memberikan keadilan bagi Munir dan keluarganya, tetapi juga menjadi langkah maju bagi penegakan HAM di Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia menghormati dan melindungi hak-hak aktivitas serta siapapun yang memperjuangkan HAM. Baik, apa ada salah dalam cerita saya?